Ya, kembali lagi ya di video kita kelas 3 bersama dengan Miss Hesti. Jangan lupa sarapan dulu sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Ya, agar belajarnya tetap semangat dan besok-besok juga jangan lupa untuk tetap sarapan ya, harus rajin sarapan. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini pada pembelajaran yang ketiga dan yang keempat di halaman 37. Ya, kita mulai di halaman 37 di aktivitas yang pertama. Perhatikan di situ ada perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada tema yang kedua ini kita membahas semua tentang perubahan energi ya. Nah, kalau yang ada di gambar ini ada gambar apa? Coba. Di teks itu ada gambar apa? Ada gambar kipas. Ya kan, ini adalah kipas angin. Kipas angin. Kalau misalnya perubahan energi yang terjadi pada kipas angin apa? Kemarin sudah kita bahas. Ayo, masih ingat nggak? Iya, jadi kipas angin ini adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Ya, dari listrik menjadi gerak itu adalah untuk yang kipas angin ya. Kemudian juga nanti di situ ada contoh bel rumah. Kalau bel rumah itu dari listrik. Bel rumah pakai listrik kan? Dari listrik. Kalau kita pencet menghasilkan bunyi ya. Jadi perubahan energi listrik menjadi bunyi. Itu kalau bel rumah. Ya, nanti juga ada proses mekanisme pengolahan makanan dalam tubuh. Merupakan salah satu bentuk dari perubahan energi kimia menjadi energi mekanik atau energi gerak. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan tersebut kita olah berdasarkan akan diolah berdasarkan reaksi kimia. Jadi di dalam tubuh kita ini ada reaksi kimianya ya pada saat mengolah makanan yang ada ketika ada di dalam tubuh. Kemudian setelah itu berubah menjadi energi gerak atau mekanik yang dimanfaatkan untuk kita bekerja atau melakukan aktivitas ya. Jadi kalau kita makan sesuatu tuh yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan mengalami perubahan energi juga dari yang tadinya reaksi kimia ya yang ada di tubuh kita, terus kemudian kita manfaatkan atau berubah menjadi energi gerak ya. Energi gerak atau energi mekanik yang kita manfaatkan atau yang manusia manfaatkan untuk melakukan aktivitas atau berbagai kegiatan ya. Kemudian tugasnya pada part yang E atau yang A ini, pada bagian yang A, tulislah pokok-pokok informasi setiap paragraf dari bacaan di atas. Nah, jadi caranya adalah kalian cari informasi pentingnya pada setiap paragraf. Di paragraf ke-1, kedua, dan yang ketiga ya, ada 3 paragraf. Kalian tulis pokok-pokok bacaan atau intisari atau info penting dari setiap paragraf tersebut tentang perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu untuk yang aktivitas pertama. Hanya kerjakan bagian yang A-nya saja, yang bagian B-nya tidak usah ya. Kemudian kita lanjutkan pada aktivitas yang kedua. Di bagian yang A, hitunglah lama waktu kegiatan berikut ya. Di bagian yang A itu ada tabel. Tabelnya itu tentang jadwal kegiatan seseorang ya, tentang jadwal kegiatan atau lama waktu kegiatannya. Ya, masing-masingnya ditaruh di dalam tabel tersebut. Itu ada waktunya, itu ya teratur ya, ada waktunya, ada kegiatan sama lama waktunya. Nah, anak-anak juga bisa membuat seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Biar kita disiplin dan tidak ketinggalan pekerjaan setiap harinya, ya. Jadi kita tidak kececeran seperti itu. Tidak lupa. Oh iya, apalagi kalau anak-anak yang pelupa, jangan lupa buat jadwal juga boleh seperti ini ya. Nah, kemudian kembali lagi kita belajar tentang jam. Ini ada masing-masingnya ada waktu, kemudian ada kegiatan, kemudian ada lama waktu, dan tugasnya di sini adalah kita disuruh untuk menghitung berapa lama waktu pada setiap kegiatan tersebut. Jadi misalnya contohnya ya,
pada waktu atau pada pukul 5 tepat sampai pukul 5:15. Itu jam berapa yuk? Itu waktunya kapan? Itu waktunya subuh ya. Kalau 05 itu subuh. Kalau sore jam 5 sore itu pukul 17.00. Jadi 5.00 sampai 05.15 itu adalah subuh. Kegiatannya apa? Sholat subuh. Kalau di jadwal ini ada yang sholat subuh. Kemudian lama waktunya berapa? Coba. Dari pukul 5 tepat ke pukul 5:15. Udah kelihatan kan? Hanya 15 menit. Baru jawaban lama waktunya di sini ada 15 menit. Kemudian kegiatan selanjutnya kalian hitung untuk membersihkan kamar dan menyapu, mandi, sarapan, persiapan sekolah, berangkat sekolah, kegiatan belajar di sekolah dan pulang sekolah. Berapa lamakah waktunya masing-masing tersebut? Kalian catat di bagian lama waktu sebelah kanan ini ya, pada tabel yang sebelah kanan. Oke, paham ya? Kemudian untuk yang bagian B tidak usah. Sekarang langsung saja ke halaman 39 pada aktivitas yang keempat. Nah, untuk yang aktivitas yang keempat ini adalah tentang seni budaya. Itu ada bagian yang A dan bagian B di halaman 40. Nah, oke, kembali lagi di halaman 39. Jadi bagian A dan B ini harus kalian kerjakan. Ini adalah tentang tari-tarian. Mungkin tidak ada bacaannya yang nggak ada bacaan di atasnya, tapi kalian boleh cari sumbernya atau informasinya tentang tari-tarian pada setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa saja unsur utama dalam sebuah tari, ya? Semuanya tentang tari-tarian. Kalian jawab untuk bagian yang A dan bagian yang B. Yang bagian A ada 5 soal. Kemudian yang bagian B, coba perhatikan, amatilah gerakan tari di bawah ini. Nah, nanti kalian boleh cari informasinya ya. Nah, jadi ini ada gambar salah satu dari tari-tarian yang ada di Indonesia. Ya, tugas kalian adalah mencari nama tariannya apa, asal daerahnya dari mana, propertinya apa saja. Properti itu alat yang digunakan dalam menari ya. Nah, alat yang digunakan dalam menari, propertinya apa saja, kemudian jumlah penari, kemudian mana yang merupakan gerak lemah dan mana yang merupakan gerak kuatnya pada bagian tarian yang mana, seperti itu ya. Kemudian kita langsung masuk ke pembelajaran keempat pada halaman yang ke-40 di aktivitas yang pertama. Itu ada tentang jam. Nah, tentang jam itu perhatikan. Untuk yang bagian A ya, selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Nomor 1 misalnya, ayah pergi membeli bibit tanaman pada pukul 10.00 pagi ya. Ayah mengantri 35 menit. Jam berapa ayah selesai membeli bibit tanaman? Nah, jadi ini kasih contoh misalnya, tadi dimulai pukul 10. Pukul 10 tepat, kemudian ayah mengantri selama 35 menit. Ya, kalau selama 35 menit artinya pukul berapa ya selesainya? Ya, 10 tepat, 35 menit kemudian adalah pukul 10:35 menit. Kalau 35 menit itu jarum panjangnya ke berapa? Ya, ingat ya, 10 jawabannya nanti kalau untuk jawabannya ya, 10 di jarum pendek, kemudian 35 menit. 35 menit. Kalau angka 1 itu 5. Kalau angka 2 10. Angka 3 15. Angka 4 20, angka 5 25, angka 6 itu 30, angka 7 baru 35. Berarti hampir melewati setengah jam ya. Berarti 10:35 berarti di antara 10 dan di antara 11 itu menunjukkan jarum pendeknya. Seperti itu ya. Jadi jam 10 lewat sedikit boleh ditulis di bagian tengah-tengah, hampir ke tengah dari antara jarum pendeknya ya. Antara jam 10 dan jam 11. Itu untuk yang pendek. Sedangkan yang panjangnya itu tepat di angka 7 untuk menunjukkan menit ke 35. Ya. Nanti kalau sudah kalian tulis jarum pendek dan gambar jarum pendek dan jarum panjangnya, maka akan terlihat bahwa jarum panjang dan pendeknya itu dapat terbaca bahwa itu adalah pukul 10:35. Dan jangan lupa taruh jawabannya atau penyelesaiannya juga di bagian titik-titik tersebut ya.
Jawaban nomor 1 adalah 10.35 atau pukul 10 lewat 35 menit. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 2, 3 dan 4. Itu untuk yang aktivitas pertama. Kemudian ada nomor 5-nya juga ya, pada halaman 42 itu nomor 5-nya. Tapi untuk bagian yang B dan C tidak usah dikerjakan. Untuk bagian B dan C-nya tidak usah dikerjakan. Kemudian kita langsung pada halaman 43 di aktivitas kedua. Tulislah kewajibanmu terkait pernyataan berikut. Kewajiban itu berarti apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi misalnya nomor 1 ini masih berhubungan tentang energi ya. Nah, kamu melihat lampu di perempatan jalan belum dimatikan saat berangkat sekolah. Kewajiban yang sebaiknya kamu lakukan apa? Ya, kalian tulis apa yang harus kalian lakukan pada setiap kegiatan atau setiap pernyataan. Ada 5 pernyataan ya yang harus kalian tulis. Apa saja kewajiban atau apa saja yang harus kalian lakukan terhadap pernyataan tersebut. Ada 5 pernyataan. Kemudian yang bagian A-nya saja ya. Yang bagian B-nya tidak usah. Kemudian langsung ke halaman 44 pada aktivitas yang ketiga. Di situ diminta untuk hanya menuliskan 3 manfaat dari senam irama bagi kesehatan tubuh manusia. Coba tahu nggak apa itu senam irama? Ya, jadi senam irama itu sudah pasti senam yang dilakukan dengan bentuk gerakan tangan, gerakan kaki, pokoknya gerakan seluruh tubuh menggunakan ketukan, menggunakan musik, bisa dengan atau tanpa menggunakan alat bantu seperti bola, ya, terus ada pita, ada tongkat, ada simpai. Itu adalah alat-alat yang digunakan dalam senam irama. Tapi bisa juga tanpa menggunakan alat, ya. Tapi ada yang menggunakan alat, ada yang juga tidak menggunakan alat. Tapi intinya juga bahwa dalam senam irama itu menggunakan musik, karena dia namanya ya irama ya. Jadi sesuai dengan irama, sesuai dengan ketukan dari si musik. Seperti itu ya. Jadi apa manfaatnya kalian tuliskan di bagian titik-titik tersebut yang ada di bagian bawahnya. Nih ya. Oke, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanyakan ke Miss, dan kita akhiri dengan doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, selamat siang dan selamat belajar.